Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana keadaannya anak-anak? Baik, semoga kalian tetap berada di lindungan Allah SWT. Dan juga harus tetap semangat ya, meskipun pembelajarannya dilakukan secara daring. Baiklah anak-anak, di pertemuan kali ini kita tetap membahas apa sih itu listrik dinamis. Tetapi kita melanjutkan pada teori sebelumnya ya. Oke, yang selanjutnya apa yang akan kita bahas? Nah, jadi dalam pertemuan kali ini yang pertama kita akan membahas karakteristik rangkaian listrik. Apa sih itu karakteristik rangkaian listrik? Yuk kita bahas. Jadi, di dalam karakteristik rangkaian listrik ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff 1. Nah, jadi hukum Kirchhoff 1 ini besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Nah, jadi itu sudah sesuai dengan rumus ya, bahwa arus listrik masuk sama dengan arus listrik keluar. Nah, di situ juga udah rumusnya seperti itu. Dan gambarnya di situ juga ada ya. Jadi itu sama, jadi semisal ditanya langsung aja, I masuk itu sama dengan, semisal ada 3 seperti pada gambar ini. Jadi I1 tambah I2 tambah I3, langsung langsung ditambah, karena rumusnya tadi, yaitu arus listrik masuk sama dengan arus listrik keluar. Nah, langsung aja ke contoh ya. Nah, contohnya itu soalnya seperti ini. Perhatikan gambar di atas pada titik P. Dari sebuah rangkaian listrik, ada 4 cabang, 2 cabang masuk, dan 2 cabang keluar. Jika diketahui besarnya, I1 sama dengan 6A, I2 sama dengan 3A, dan I3 sama dengan 7A. Tentukan berapa besar nilai dari I4. Jadi langsung seperti di rumus ya, I masuknya berapa diketahuinya. Oke, kita bahas. Nah, tetap saja kita saat mengerjakan tugas fisika, soal fisika itu kita harus menulis diketahui dulu. Jadi biar lebih paham ya. Oke, yang tadi berarti I1 sama dengan 6A, I2 sama dengan 3A, I3 sama dengan 7A. Nah, ditanya I4-nya, langsung aja ditambahkan ya. Nah, jadi I1 tambah I2 karena ini masuk sama dengan I3 tambah I4. Nah, langsung ya, dipindah juga dengan hasil I4 itu sama dengan 2 ampere. Nah, gampang banget kan ternyata belajar fisika itu. Jadi kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, tetap ya yang karakteristik. Nah, sekarang yang B. Yang B yaitu rangkaian hambatan listrik. Nah, rangkaian hambatan listrik di sini tuh ada listrik seri dan listrik paralel. Nah, listrik seri sendiri itu pada rangkaian seri kuat arusnya bernilai sama, tetapi tegangannya berbeda-beda. Sehingga, nah, seperti pada rumus itu ya, V total sama dengan V1 tambah V2 tambah sampai sekian sampai Vn. Vn tuh V keberapa gitu ya. Nah, dilanjut. Menurut hukum Ohm. Nah, menurut hukum Ohm itu seperti apa sih? Jadi, besar arus listrik yang simbolnya I mengalir melalui sebuah hambatan dengan simbol R selalu berbanding lurus dengan beda potensial dengan simbolnya V. Nah, seperti pada gambar yang sudah ada di PPT itu, rumusnya jadi V sama dengan I kali R. Nah, V itu tadi tegangan, I itu kuat arus, dan R itu hambatan. Nah, kita langsung soalnya aja ya. Nah, di situ sudah ada gambar seperti rangkaian listrik LED, ada lampunya. Nah, contohnya itu yang diketahui apa? Nah, yang diketahui itu V sama dengan 5V, dan I sama dengan 20. Ini MA ya, biasanya kan tuh ampere. Jadi nanti harus diubah dulu. V LED-nya itu 0,6V. Jadi, menggunakan rumus R sama dengan V kurangi VLID. Ini kayak lampu tuh ya, yang kecil, terus dibagi I. Jadi, langsung saja dimasukkan apa yang diketahuinya. Jadi, seandainya kita sudah menulis diketahui, kita akan gampang untuk mengerjakan
soalnya. Jadi kita udah paham mana sih yang harus kita masukkan seperti itu. Jadi di soal ini sudah jelas ya, dengan hasil R sama dengan 440 ohm gitu. Nah, dilanjut. Yang kedua yaitu listrik paralel. Nah, pada listrik paralel ini rangkaian tegangan listrik bernilai sama, tetapi besar kuat arusnya berbeda sehingga, nah itu ya menurut hukum Ohm. Pada rangkaian paralel tegangan listrik ini bernilai sama, tetapi besar kuat arusnya berbeda. Sama ya. Sehingga gitu menurut hukum Ohm. I1 sama dengan V per R1 dan I2 sama dengan V per R2. Sama ya. Kalau di hukum paralel ini yang paralel ini harus ada rumus 1 per R, karena itu memang rumusnya dari paralel sendiri. Itu ya, sudah ada rumus-rumusnya juga, ada gambarnya juga, langsung aja biar paham, langsung soalnya. Nah, di sini sudah ada rangkaiannya ya. Nah, soalnya ini. Dua hambatan masing-masing memiliki nilai 6 ohm dan 3 ohm disusun secara paralel. Selanjutnya, hambatan tersebut dirangkai dengan baterai bertegangan 3 volt. Berapa nilai kuat arusnya? Jadi diketahui ya, R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, V sama dengan 3 ohm juga. Jadi yang ditanya itu arus listrik. Oh, yang V itu 3 volt ya. Oke, yang pertama itu kita harus cari total hambatan paralel terlebih dahulu dengan rumus. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi harus kita tahu dulu ya hambatan dari paralel itu. Nah, dengan hasil 2 ohm. Baru kemudian kita cari nilai kuat arus listriknya. Dengan rumus I sama dengan V per R dengan hasil 1,5 ampere. Jadi, dari soal ini hasilnya 1,5 ampere. Oke, sekarang rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Nah, GGL sendiri itu gaya gerak listrik. Nah, pada umumnya itu GGL pada baterai baru itu tegangannya itu 1,5 volt ya. Nah, menurut hukum Ohm besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup adalah, nah, ini ya rumusnya langsung I sama dengan E per R tambah R kecil, sehingga besaran tegangan jepit menjadi itu ya, I kali R sama dengan E min I kali R kecil. Nah, di situ sudah dijelaskan apa aja sih keterangan dari rumus-rumus itu. R itu apa, V itu apa. Nah, sehingga elemen listrik yang sama dipasangkan secara seri dapat dihitung dengan menggunakan rumus juga. Nah, seri ini sudah digambar sebelahnya langsung, sehingga besar kuat arus yang ditanya itu tetap ya I sama dengan N kali E per R tambah N kali R, seperti itu. Jadi nanti kalau tidak paham, kita lanjut diskusi WAG. Oke, selanjutnya ya. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya tentang apa? Rangkaian listrik, karakteristik juga. Oke. Nah, jenis sumber arus listrik ya yang akan kita bahas. Nah, jenis sumber arus listrik ini ada dua ya. Ada DC dan AC. Nah, di DC ini ada sumber arusnya itu ada 4 bagian. Jadi ada elemen volta, elemen kering atau baterai, akumulator atau acu, atau solar cell. Jadi sumber arus listrik itu ada proses perubahan energinya. Jadi kalau elemen volta itu kimia ke listrik, sedangkan baterai itu dari kimia ke listrik, dan akumulator itu juga dari kimia ke listrik. Dan solar cell yaitu kimia ke listrik, dan generator pun ya, jadi dari kimia ke listrik. Nah,
Selanjutnya yaitu sumber-sumber energi listrik. Apa aja ya sumber-sumbernya? Nah, sumber-sumbernya itu ada ada energi matahari yang contohnya itu panel surya. Selanjutnya ada energi angin, yaitu kincir angin. Yang ketiga, energi air atau hydropower. Yang keempat, bioenergi. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Nah, untuk anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini kita selesaikan sampai hari ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya tentang listrik dinamis selanjutnya. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jika nanti adik-adik semuanya tidak paham dengan penjelasan ibu, bisa langsung ditanyakan ya di WAG. Jadi kita lanjut diskusinya di WAG saja. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.